Balik lagi di channel Banteng Mas. Barang baru buat Fortuner VRZ. Hari ini kita mau ngetes, mau nyobain shock dari Australia, merek Tough Dog. Untuk di VRZ kita masukin tipe foam cell 41 mili. Kalau bisa dilihat di sini nih, dia tuh foam cell ya. Jadi beda sama shock standar, beda sama shock monotube. Kalau foam cell itu sebenarnya masih twin tube, cuman di luarnya itu ada lapisan foam, di mana dia bisa memecahkan bubble-bubble atau buih-buih yang dibuat dari campuran gas sama oli yang di dalam shock. Fungsinya apa? Fungsinya biar si oli sama gasnya tetap maksimal bekerja walaupun kita dalam perjalanan jauh. Jadi si oli itu nggak cepat panas. Kalau misalnya oli udah panas itu biasanya shocknya itu jadi lemah, bukan dalam artian performanya menurun kalau ketimbang shock lagi dingin. Nah, untuk ukurannya sendiri pun dia lebih besar dari yang standar untuk meningkatkan kapasitas oli sama gas yang ada di dalam shock sendiri. Ini kalau bisa dilihat nih, perbedaan yang shock belakang, ini yang standar. Ini yang standar nih. Nah, ini kalau ini yang Tough Dog nih. Dan dia foam cell. Kalau foam cell itu biasanya lelet ya. Jadi shocknya itu lebih firm. Ntar kita tes hasilnya gimana. Kalau untuk di mobil-mobil lain kita ada yang adjustable, cuman di Fortuner kita masukinnya yang foam cell doang karena kita mau ngetes apakah perbedaannya jauh sekali apa enggak dibanding yang standar ke Tough Dog. Kita coba tunggu bentar lagi kepasang, kita cobain mobilnya. Ilustrasi contoh shock foam cell ya. Jadi kalau shock foam cell itu sebenarnya sama kayak shock twin tube, cuman di luarnya itu dia ada lapisan foam yang buat mecahin bubble-bubble yang kalau misalnya shock bekerja itu dia akan keluar bubble. Nah, kenapa ada foam di sini? Jadi kalau misalnya bubble-nya keluar, dia masuk ke bagian foamnya, dia akan hilang, akan di-eliminate oleh si foamnya sendiri. Jadi si oli dan gasnya itu tetap maksimal kerjanya. Nah, kalau si Tough Dog ini dia terkenal dengan tipe foam cell-nya dia. Dan bore juga gede, dia kalau yang ini tipe 41 mili. Kalau yang adjustable kita ada yang 40 mili sama 45 mili. Nah, untuk heavy duty seperti di VX80 kita ada yang sampai 53 mili. Untuk 41 mili aja sebenarnya udah termasuk lebih besar, sekitar 30% dibandingkan yang standar. Secara hasil harusnya akan lebih firm dan lebih stabil untuk mobilnya karena si VRZ sendiri ini sebenarnya kelemahannya itu oleng ya, jadi limbungnya itu agak kurang enak untuk dibawa hari-hari. Dog ini karena dia foam cell, dia ada rebound stop ya. Jadi kalau misalnya kita kondisi seperti ini, si shock itu tidak akan naik. Jadi dia harus dibantu dengan daya dari si per. Itu yang membuatnya kalau misalnya pakai Tough Dog ini, mobil akan lebih stabil. Jadi goyangan si mobilnya itu nggak terlalu kayak kapal. Jadi kalau misalnya kita mau narik si shock ini harus ditarik pakai tangan atau nggak pakai si per. Beda sama shock-shock oli atau shock twin tube yang lain. Jadi kalau shock yang lain itu kalau kita tekan, dia naik sendiri. Nah, kalau yang Tough Dog ini enggak. Harusnya hasilnya di mobil akan jauh lebih stabil ketimbang standar atau shock merek-merek lain.
kepasang, tough dog belakang juga udah kepasang. Gue mau jelasin dikit tentang sway bar nih. Jadi di mobil ini udah pakai sway bar Super Pro yang belakang. Kalau yang depan kita lagi nungguin datang barang dari Australia. Jadi sebenarnya di tiap mobil itu udah ada sway bar ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengurangi body roll atau goyangan si mobil, untuk menahan. Jadi si goyangannya itu nggak terlalu ngapal. Perbedaannya apa Super Pro sama yang standar? Kalau kita lihat dari bentuk fisik sebenarnya sama aja, nggak ada perubahan. Jadi kenapa kita ganti Super Pro? Secara ketebalan dia lebih tebal, sama dia lebih rigid atau lebih stiff dibanding yang standar. Otomatis kalau kita ganti pakai Super Pro, mobilnya akan lebih stabil. Cuman kalau kita ganti Super Pro, secara performa shock nggak berubah. Jadi kalau misalnya mau empuk pakai standar, shock standar itu pasti tetap empuk, tapi limbungnya berkurang. Kalau misalnya untuk keempukan, jadi kalau misalnya kita suka keluar kota untuk masuk tol atau untuk ke gunung-gunung, kita perlu shock yang lebih stiff. Jadi untuk memaksimalkan si redaman mobil itu lebih diem. Mobil ini udah di remap, jadi tenaganya udah jauh lebih enak dibanding standar. Nah, makanya brake systemnya pun kita harus upgrade. Untuk yang ini sudah diganti pakai run stop, kampas remnya juga udah ganti yang seramik. Nah, selang remnya pun sudah ganti yang braided. Jadi komponen di rem itu ada 3 yang penting, disc brake, kampas rem, sama selang rem. Masing-masing fungsinya beda-beda, tapi kalau udah di-upgrade semuanya, pengereman akan jauh lebih maksimal dibanding yang standar. Nah, fungsi selang rem apa sih? Kalau misalnya kita keluar kota, selang rem itu bisa panas, atau minyak remnya bisa panas. Nah, kalau udah panas, biasanya kalau selang standar itu akan memuai. Jadi kalau kita ngerem, pressure-nya itu nggak bakal se-full seperti kalau kita ngerem waktu lagi dingin. Kalau ganti selang rem braided, karena dia bahannya ada stainless-nya, lapisan stainless, pressure si brake booster itu ke piston akan tetap full pressure walaupun sudah panas ataupun sudah jalan jauh. Nah, untuk disc brake itu dia buat menghantarkan panas, jadi untuk mendinginkan si kampas rem biar nggak terlalu panas. Kalau ada garis-garis, ada lubang-lubang gini, otomatis dinginnya lebih cepat. Makanya kita ganti pakai run stop punya. Untuk kampas rem selama seramik, ketahan panasnya dia akan lebih tinggi dari standar. Fadingnya itu jauh lebih lama dibandingkan kalau pakai kampas yang standar. Jadi lebih nggak gampang nyelonong, lebih nggak gampang fading kalau kita ganti kampas rem yang seramik atau yang performance. Tinggal ngerapiin, tunggu hasilnya gimana. Kita tes shock dari Tough Dog buatan Australia. Udah kepasang shock Tough Dog-nya. Moment of truth nih. Kita mau cobain hasilnya gimana. Yuk ikut. Ini kita cobain lewatin polisi tidur. Nah, yang berasa banget, yang bedanya sama standar ya, reboundnya itu sekali doang. Jadi berasa mobilnya tuh lebih nggak ngoleng ya. Kita cobain lagi kalau agak kenceng kena polisi tidur. Nah, untuk tikungan-tikungan seperti ini pun mobilnya lebih diem, lebih mantep, lebih nempel ya. Kita cobain polisi tidur lagi. Nah, dia punya goyangannya itu jauh lebih berkurang dibanding pakai shock standar. Ini kalau buat keluar kota sih pasti enak banget nih, soalnya mobilnya jadi stabil banget. Jadi kalau kita mau nikung-nikung di gunung pasti jauh lebih pede dibanding pakai shock yang standar. Nose dive-nya kalau kita ngerem pun lebih berkurang. Jadi mobil itu kalau kita ngerem, kalau shock standar tuh bakal nunduk banget. Kalau ini tuh jauh lebih dikit ya nunduknya. Nah, kalau kena polisi tidur, dia langsung diem, langsung balik ke rata lagi. Tuh, dia punya rebound sekali doang. Kalau dibanding yang standar, kayak kapal banget ya. Langsung hilang, dia punya goyangan kayak kapal, kayak kapalnya hilang banget kalau ganti Tough Dog nih. Kalau kena getaran-getaran yang seperti ini juga redamannya jauh lebih firm
Buat hasilnya gue cukup happy, gue cukup satisfied dengan hasil dari Tough Dog ini. Jadi kalau misalnya perlu shock yang performance jauh lebih bagus dari OE, gue bakal rekomen banget lo orang pakai Tough Dog. Karena kalau misalnya lu buat keluar kota atau lu buat highway di tol, ini bakal jauh lebih stabil dibandingkan shock yang standar. Secara driving experience-nya juga berubah jadi lebih sporty ya kalau misalnya pakai yang foam cell ini. Jadi kalau misalnya demen ngebut, gue rekomen banget lu ganti shock karena dengan shock yang lebih keras, otomatis mobil itu akan lebih stabil. Tapi dengan kerasnya si Tough Dog pun sebenarnya bukan keras-keras banget, tetap masih empuk, tetap masih main. Cuman dampingnya itu yang lebih keras dibanding standar. Cepetan sebelum kehabisan karena masuk barangnya dikit, kontak ke kita. See you di next episode. Thank you.